Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita lanjutkan video kita yang kemarin untuk pembahasan latihan soal fisika persiapan ujian semester genap kelas 11. Oke, untuk soal selanjutnya, seorang pengamat dan sebuah bunyi bergerak saling menjauhi. Kita buat keadaannya bahwa ada pengamat dan ada sumber bergerak saling menjauhi. Dalam materi efek Doppler di video sebelumnya, bahwa jika pendengar menjauhi sumber, maka nilainya sama dengan negatif. Sementara kalau sumber menjauhi pendengar, itu nilainya sama dengan positif. Oke, nah dalam efek Doppler, menentukan frekuensi yang didengar oleh pengamat itu bisa menggunakan persamaan V, bawahnya juga V, VP, VS dikali dengan Fs. Kita substitusikan bahwa untuk P tadi dia negatif, berarti dikurang, dan untuk sumber dia positif, berarti ditambah. Oke, kita lanjutkan. Kecepatan gerak pengamat adalah 10. Berarti ini VP-nya 10 meter per sekon. Dan kecepatan sumber adalah 30. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah 330, V-nya 330, dan frekuensi sumber Fs adalah 720 Hz, maka besar frekuensi yang didengar oleh pengamatnya adalah, oke, bisa kita lanjutkan aja karena yang dicari juga VP. V 330, V 330 kurang VP-nya 10, ini ditambah VS-nya 30 dikali dengan Fs-nya 720. Maka Fp akan sama dengan 320 dibagi dengan 360 dikali 720. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 640 Hz. Jawabannya D. Kita next ke soal nomor 7. Sirine dari sebuah pabrik berbunyi 1700 Hz. Maka sirine ini adalah sumber. Sumber di menara ini dia biasanya diam ya. Diam, berarti Vs sama dengan 0. Fs-nya adalah 1700. Seorang supir bergerak mendekati menara. Supir mengendarai mobil. Berarti sopir ini kan orang ya. Kita buat aja orang mendekati sumber dan mendengar sirine tersebut dengan frekuensi, dia mendengar dengan frekuensi 2000. Jika cepat lambat bunyi di udara, V 340, maka berapa kecepatan mobil? Berarti berapa kecepatan si pendengar? Kayak gitu ya. Jadi dalam pernyataan soal kita harus pandai-pandai bahwasanya kalau dia menara sebuah pabrik pasti dia diam, berarti Vs-nya 0. Di sini hanya pendengar yang bergerak. Pendengar mendekati sumber, nilainya positif. Kita masukkan lagi ke rumus efek Doppler. Fp sama dengan VP ditambah VP. Di bawahnya karena dia diam, boleh tambah atau boleh dikurang dengan 0 dikali dengan Fs. Maka ini akan sama dengan Fp-nya 2000, V 340, VP mau dicari, Fs-nya 0 dikali dengan Fs-nya 1700. Maka ini akan sama dengan 2000 sama dengan 340 ditambah VP per 340 dikali dengan 1700. Ini bisa kita sederhanakan. Maka di sini akan sama dengan 5.
ya. Perkalian pindah ruas, jadinya dibagi, berarti 2000 bagi 5 adalah 400. 400 sama dengan 340 ditambah VP, sehingga VP akan sama dengan 60 meter per sekon. Jawabannya E. Oke, kita lanjutkan. Persamaan gelombang transversal membentuk Y sama dengan 2 sin V dalam kurung 50T dikurang 2X. Oke, ini persamaan dari gelombang berjalan. Dalam gelombang berjalan, kita harus tahu dulu bahwasanya persamaan gelombang berjalan Y akan sama dengan A sin omega T plus minus KX. Berdasarkan soal tadi, di sini tandanya kurang ya, kita buat aja kurang. Maka bentuk soal yang ini, 2 sin Pi dalam kurung 50T kurang 2X, kita buat jadinya 2 sin 50 Pt kurang 2 Px. Jadi kita sesuaikan posisinya dengan persamaan. Maka ini bisa kita identifikasi bahwa 2 adalah amplitudo. Ini dalam satuan meter. Berarti amplitudonya adalah 2 meter. Omega adalah 50 pi. Dan K adalah 2 pi. Nah, dari nilai omega, kita tahu bahwa omega itu sama dengan 2πf. Kita substitusi 50 pi sama dengan 2πf. Kita coret pi dan pi, sehingga hasilnya akan sama dengan 25. Jadi frekuensinya 25. Amplitudanya 2 meter. Lalu, panjang gelombang kita bisa cari dari nilai K ya. Jadi langkah pertama cari dulu amplitudo, cari frekuensi, cari lambda. Cari lambda dari nilai K. Jadi 2V bagi lambda, K sama dengan 2V, 2V sama dengan 2V per lambda. Kita coret, maka lambda akan sama dengan 1 meter. Terakhir, kita cari cepat lambat. V sama dengan lambda dikali dengan F. Lambdanya 1, F-nya 25, sehingga hasilnya adalah 25 meter per sekon. Kita lihat soal, bahwa di soal ini yang ditanya adalah manakah pernyataan yang benar. Nomor 1, panjang gelombangnya 1 meter. Oke, jawabannya 1 meter, benar. Amplitudonya 2 cm. Di sini kita tahu tadi bahwa amplitudonya 2 meter, berarti satuannya salah. Frekuensinya sama dengan 25 Hz, benar. Dan nomor 4, cepat lambatnya 20, sementara kita dapat tadi 25. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kita next, soal nomor 9. Oke, kita baca soalnya. Masih dalam berbentuk persamaan. Nah, persamaannya kita harus sesuaikan sama yang tadi. Kita kalikan ke dalam. Y sama dengan 2 sin. 2 sin min Vx per 25 ditambah 20 pi T. Nah, karena di sini kebalik posisinya, harusnya kan omega T duluan, baru Kx kan? Berarti ini boleh kita ganti lagi. Jadi, 2 sin 20 pi T kurang Px per 25. Nah, kita identifikasi bahwasanya amplitudonya adalah 2. Satuannya di sini adalah cm. 20 pi adalah omega, dan pi per 25 adalah nilai K.
Sementara ini tandanya negatif. Tanda negatif berarti menandakan bahwa arah rambatannya ke kanan. Amplitudonya tadi kita udah dapat 2 cm. Nah, selanjutnya untuk menentukan frekuensi, seperti tadi kita cari dari omega, bahwa omega sama dengan 2 pf. Omeganya 20pi sama dengan 2 pf, maka f-nya akan sama dengan 10 Hz ya. Nah, sementara untuk periode, kita hubungkan aja frekuensi dan periode bahwa periode itu sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 10. Jadi 0,1 sekon. Nah, sementara untuk panjang gelombang, bisa kita cari dari nilai K ya. Seperti soal sebelumnya, bahwa K itu sama dengan 2V per lambda. K-nya adalah V per 25 sama dengan 2V per lambda. Ini boleh kita coret V-nya. Maka lambda akan sama dengan 25 dikali 2 atau 50 cm. 50 cm ya, karena dia yang ditanya lambda. Panjang gelombang 50 cm. Dan pertanyaan terakhir, berapa cepat rambat? Maka cepat rambat akan sama dengan V lambda kali F. Lambdanya 50 cm dan F-nya 10, maka hasilnya 10 Hz ya. Berarti 500 cm per sekon. Jadi ingat persamaan dan ingat nilai-nilai dari masing-masing besaran. Omega apa, frekuensi apa, periode apa, lambda apa. Oke, untuk soal nomor selanjutnya, itu nomor 10. Ini menyangkut tentang teropong. Teropong bintang. Dalam teropong bintang, seperti pada gambar, diketahui jarak antara objektif dengan jarak okuler adalah jarak antara fokus objektif dengan fokus okuler adalah 84 cm. Itu berarti panjangnya ya, panjang teropong atau D, 84 cm. Lalu diketahui ini 4 cm dari okuler. Berarti ini fokus okuler. 4 cm. Oke, di sini udah ada di soal. Jadi kadang ada di soalnya diberitahu, kadang kita lihat dari gambar. Yang ditanya adalah berapa perbesaran dari mata tidak berakomodasi. Untuk perbesaran mata tidak berakomodasi bisa kita cari dengan FOB per FOK. Dalam pernyataan soal masih yang diketahui cuma baru FOK. Berarti kita harus cari dulu berapa FOB. Nah, cara carinya gimana? Dari D. Karena D itu sama dengan FOB tambah FOK. D sama dengan 84, FOB ditambah 4, sehingga dapat 80. Oke, tinggal masukkan, berarti 80 dibagi dengan 4. Jadinya 20 kali. Jadi perbesaran untuk teropong ini adalah 20 kali. Demikian dulu untuk latihan soal persiapan ujian semester genap kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.